Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai peta konsep kurikulum pendidikan dan hubungan fungsional kurikulum dalam sistem pendidikan. Baik, adapun anggota kelompok 1 yang pertama adalah Yohanes Ciptadana dengan NIM 211301159, yang kedua adalah Madi Swendriani dengan NIM 211301179, yang ketiga ada IGD Agus Wiryajaya dengan NIM 21130111015, yang keempat ada Putunisya Pundiwanti dengan NIM 21130111029, yang kelima adalah Novita Dwi Anggraini dengan NIM 21130111009. Selanjutnya, Dika Adek Yunita Lestari dengan NIM 21130111038. Selanjutnya ada IGD Doni Altadana dengan NIM 21130111050. Dan yang terakhir ada Pandika Adek Mani dengan NIM 21130111070. Sebelumnya, perkenalkan saya Putunisya Pundiwanti dengan NIM 21130111029. Sebelum kita mempelajari kurikulum lebih jauh, maka langkah baiknya kita akan membahas mengenai pengertian pendidikan dan kurikulum, serta gambaran umum anatomi kurikulum. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran atau penelitian. Nah, adapun definisi dari pengertian kurikulum. Sebenarnya ada banyak definisi yang disampaikan oleh para ahli mengenai pengertian kurikulum. Namun, pada intinya, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Nah, adapun gambaran umum anatomi kurikulum yang meliputi 4 komponen kurikulum. Yang pertama, tujuan, materi, metode, dan evaluasi, di mana keempat komponen ini juga merupakan aspek-aspek kurikulum di Indonesia. Nah, aspek yang pertama yaitu komponen tujuan. Komponen tujuan merupakan hasil yang seharusnya dicapai dalam pembelajaran. Yang kedua, komponen isi yang harus disesuaikan dengan daya pikir pada usia anak-anak maupun remaja atau dewasa. Nah, di sini Pijet pernah mengatakan bahwa setiap anak digolongkan berdasarkan usia mereka. Semakin tinggi usia mereka, maka semakin tinggi pula daya pikir mereka. Seperti contohnya, konsep pengajaran materi fungsi di sekolah dasar berbeda dengan konsep pengajaran materi fungsi di SMA. Komponen selanjutnya adalah metode. Metode merupakan strategi pembelajaran yang cocok diterapkan dalam kegiatan mengajar. Yang terakhir adalah komponen evaluasi akhir. Di sini terlihat keberhasilan dari sebuah tujuan itu. Nah, evaluasi akhir juga dapat dijadikan cerminan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada pembelajaran sebelumnya. Baik, saya Madi Swendriani dengan NIM 21130111079. Saya akan menjelaskan mengenai peranan kurikulum. Keberadaan kurikulum akan sangat penting dalam pendidikan, khususnya di Indonesia. Dengan adanya kurikulum, pendidikan akan menjadi lebih teratur dan sistematis dalam implementasiannya. Upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 akan segera tercapai bila komponen pendidikan ini berjalan dengan baik. Oleh karena program yang terencana, terukur, dan dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak terkait, itulah yang dimaksud dengan kurikulum. Semakin baik pedoman yang dirumuskan dan dipelajari, maka semakin cepat pula proses pencapaian tujuan pendidikan. Dengan demikian, kurikulum akan sangat menentukan keberhasilan atau ketercapaiannya tujuan pendidikan. Terdapat 3 peranan kurikulum, diantaranya yang pertama adalah peranan konservatif. Peranan konservatif berkaitan dengan keberadaan sejarah dalam kehidupan manusia. Sejak zaman nenek moyang, bangsa Indonesia telah memiliki nilai-nilai pendidikan dan moral yang baik dan masih relevan pada era sekarang. Peranan konservatif mengatakan bahwa kurikulum memberikan jembatan atau penghubung antara tradisi lama yang memiliki nilai-nilai yang masih relevan dan masih bisa digunakan dalam budaya pendidikan saat ini. Dengan kesadaran bahwa peranan konservatif yang sifatnya menjadi sangat mendasar, disesuaikan dengan kenyataan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan proses perubahan sosial yang selalu dinamis dan progresif. Peranan yang kedua adalah peranan kreatif. Berangkat dari kata kreatif, maka kurikulum yang baik akan selalu mencoba untuk memiliki kemampuan mengembangkan dan menciptakan suatu produk sebagai hasil kreativitas dalam memenuhi tanggung jawab terhadap tuntunan pendidikan dan perkembangan globalisasi. Kata kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan keterbaharuan sesuai dengan perkembangan yang terjadi saat ini.
Peranan yang terakhir atau peranan yang ketiga adalah peranan krisis dan evaluatif. Peranan kurikulum ini mengindikasikan bahwa kurikulum berperan dalam menciptakan lulusan-lulusan yang mampu berpikir kritis dan mampu memecahkan masalahnya sendiri sesuai dengan solusi yang logis, evaluatif, dan berkesinambungan. Hal ini diperlukan bagi setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Dengan demikian, peranan kurikulum bukan sebatas mewariskan budaya dan nilai yang ada atau mengimplementasikan hasil perkembangan baru yang terjadi, tetapi juga dapat menilai dan memilah nilai secara rasional, kebudayaan, dan pengetahuan yang baru yang akan diteruskan secara kritis sekaligus menemukan nilai-nilai budaya itu sendiri sesuai dengan perkembangan globalisasi. Akan nama saya Gede Doni Artadana, NIM 21130111050 dari kelas 2D Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi kurikulum. Nah, menurut Alexander Inglis, mengemukakan ada 6 fungsi kurikulum pendidikan, yaitu yang pertama fungsi penyesuaian. Artinya, kurikulum mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi, sehingga kurikulum mampu memfasilitasi pendidikan di Indonesia. Yang kedua, fungsi integrasi. Artinya, kurikulum adalah seperangkat media yang tersedia dan terintegrasi atau utuh dalam suatu kesatuan secara menyeluruh atau komprehensif. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Artinya, kurikulum harus mampu menciptakan bahan materi yang beragam dan sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Yang keempat, fungsi persiapan. Nah, artinya, kurikulum mampu memberi arahan kepada peserta didik untuk menekuni keahlian dan kemampuan yang dimilikinya. Yang kelima, yaitu fungsi pemilihan. Artinya, kurikulum mampu memberikan fasilitas, opsi-opsi bagi peserta didik yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Kurikulum mampu menyediakan pilihan untuk diseleksi sesuai dengan minatnya. Dan yang terakhir, yaitu fungsi diagnostik. Artinya, kurikulum disusun dan dikemas dengan memperhatikan hasil telaah atas kebutuhan melalui survei dan observasi lapangan. Perkenalkan, nama saya Gedeus Wiryajaya dengan NIM 21130111015 dari kelas 2B Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi 3.3 mengenai sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan sistem pendidikan di Indonesia sebelum pandemi COVID-19. Adapun visi dari sistem pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai perantara sosial yang kuat dan berwibawa untuk memperdayakan semua warga negara Indonesia sehingga menjadi manusia yang berkualitas serta mampu menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dalam UU RI nomor 2 tahun 1989 disebutkan bahwa pendidikan nasional terdiri dari kelembagaan program pengelolaan pendidikan di Indonesia. Adapun penjabarannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada kelembagaan pendidikan. Dilihat dari segi kelembagaannya, penyelenggara pendidikan nasional di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu jalur pendidikan dan jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang. Nah, sedangkan jalur pendidikan luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar tidak harus berjenjang. Selanjutnya, dalam sistem pendidikan nasional terdapat 3 jenjang pendidikan, yaitu jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi. Selanjutnya ada jenis program pendidikan. Melalui jalur pendidikan sekolah, ada beberapa program pendidikan dan kurikulum, yaitu yang pertama ada pendidikan umum, seperti sekolah menengah atas. Kedua ada pendidikan kejuruan, seperti sekolah menengah kejuruan. Ketiga ada pendidikan luar biasa untuk anak disabilitas. Yang keempat ada pendidikan kedinasan untuk bekerja nanti di kedinasan. Yang terakhir ada pendidikan keagamaan untuk menuntut ilmu di bidang keagamaan. Selanjutnya ada kurikulum pendidikan. Kurikulum dalam pendidikan disusun sebagai salah satu hal yang digunakan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Jika ditelaah lebih dalam, maka secara umum ada 3 inti permasalahan yang dibagi oleh sistem pendidikan nasional, yaitu sebagai berikut. Ada pemerataan pendidikan, kedua ada mutu dan relevansi pendidikan, dan yang terakhir ada efisiensi dan efektivitas pendidikan. Yang kedua, di sini saya akan memaparkan sistem pendidikan nasional setelah pandemi COVID-19. Peristiwa pandemi COVID-19 merupakan virus yang sangat berbahaya hingga dapat menyebabkan kematian. Kejadian ini terjadi di luar dugaan manusia, yang menyebabkan terjadinya perubahan yang drastis sebagai
bidang kehidupan, sehingga pemerintah mengambil langkah yaitu menerapkan protokol kesehatan dan social distancing yang dimana pelajar dan pengajar diajukan untuk belajar di rumah. Maka diterapkan model pembelajaran oleh pemerintah melalui daring dari media Google Meet, Zoom maupun sistem yang lain. Menurut Setiawati tahun 2015 mengungkapkan bahwa pembelajaran melalui jaringan memiliki beberapa potensi, diantaranya makna belajar, kemudahan mengakses kegiatan belajar, dan peningkatan hasil belajar. Perkenalkan, nama saya Yohanes Cipadana dari kelas 2A Pendidikan Matematika. Hari ini saya akan melanjutkan materi tentang pentingnya kurikulum dalam sistem pendidikan di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya kurikulum dalam sistem pendidikan di Indonesia. Nah, sebelumnya kita sudah mengenal dengan kurikulum. Kurikulum merupakan sebuah perangkat yang terencana yang berisi tujuan, isi atau bahan materi, kemudian ada metode pembelajaran yang akan diterapkan untuk menunjang tujuan pendidikan di Indonesia. Nah, kita lihat bahwa dari pengertian ini, pendidikan dan juga kurikulum tidak dapat dipisahkan, karena kurikulum sangat penting untuk keberlangsungan atau untuk menyukseskan tujuan pendidikan. Lantas, mengapa kurikulum sangat penting untuk sistem pendidikan di Indonesia? Nah, tadi kita sudah jelaskan bahwa kurikulum berisi tentang tujuan. Nah, jika tujuan pendidikan tidak jelas, maka pastinya bahwa pendidikan yang selanjutnya pasti tidak akan berjalan dengan baik. Nah, ketika kita merancangkan tujuan itu dengan baik, dengan goals yang pasti, maka tujuan pendidikan akan tercapai dengan baik. Nah, untuk memperdalam pemahaman kita tentang kedudukan atau pentingnya kurikulum dalam pendidikan, kita akan meninjau dari tujuan-tujuan pendidikan. Yang pertama, yaitu dari Undang-Undang Dasar 45, yang mengatakan dalam ayat yang keempat bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, artinya, pendidikan harus menciptakan lulusan-lulusan atau sumber daya manusia yang cerdas atau yang memiliki kemampuan atau potensi dalam intelektual dan juga akhlak mulia. Nah, tujuan ini juga sejalan dengan tujuan pendidikan dalam Undang-Undang 20 tahun 2003 yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Nah, jadi dengan tujuan pendidikan ini, kurikulum akan terus dikembangkan untuk menyesuaikan kebutuhan peserta didik dan juga kebutuhan pendidikan di Indonesia untuk menyesuaikan dengan perkembangan globalisasi saat ini. Nah, perlu kita ketahui bahwa kurikulum merupakan salah satu komponen dari sistem pendidikan yang amat penting untuk keberlangsungan sistem pendidikan di Indonesia. Maka dari itu, kurikulum dan juga sistem pendidikan tidak dapat dipisahkan. Nah, untuk mengetahui kurikulum atau pentingnya kurikulum, selanjutnya adalah ada ciri-ciri kurikulum atau bagaimana tujuan kurikulum sebenarnya. Di antaranya yang pertama adalah kurikulum as a subject matter, yang menggambarkan kurikulum sebagai kombinasi bahan untuk membentuk kerangka isi materi atau konten yang akan diajarkan kepada peserta didik. Nah, dengan demikian dalam pengertian ini, isi atau materi merupakan salah satu dari komponen kurikulum. Kemudian yang kedua adalah kurikulum as experience, yang artinya adalah pengalaman, yang menggambarkan kurikulum sebagai seperangkat pengalaman yang direncanakan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan pendidikan. Sehingga pengertian kurikulum ini juga menggambarkan pengalaman sebagai kegiatan dari kurikulum tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kurikulum as intention. Nah, intention berarti bahwa kurikulum memiliki struktur yang terencana, mulai dari tujuannya, sasaran, sampai dengan evaluasi. Nah, kemudian yang keempat yaitu kurikulum as cultural reproduction, yang menyiratkan bahwa kurikulum sebagai refleksi atau cerminan suatu budaya masyarakat tertentu. Nah, yang terakhir, kurikulum as career, yang menekankan kapasitas individu untuk berpartisipasi dan mengonsepkan kembali pengalaman setiap hidup seseorang. Dalam pengertian ini, kita mengatakan bahwa kurikulum merupakan perspektif atau pandangan pengalaman atau experience dan akibat terhadap kurikulum atau interpretasi terhadap pengalaman hidup. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya, Pandai Kadek Mani Puspitasari, akan menjelaskan materi pada poin 6, yaitu hubungan antara kurikulum dengan dunia pendidikan. Menurut McDonald, sistem persekolahan terbentuk atas 4 subsistem. Yang pertama mengajar, yaitu kegiatan atau perlakuan profesional yang diberikan oleh guru. Yang kedua belajar, yaitu kegiatan atau upaya yang dilakukan siswa sebagai respon terhadap kegiatan mengajar yang diberikan oleh guru. Yang ketiga pembelajaran, yaitu keseluruhan pertautan kegiatan yang memungkinkan terjadinya interaksi belajar mengajar. Yang keempat, kurikulum, yaitu suatu rencana yang memberikan pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran meliputi mengajar dan belajar. Mengajar dilakukan oleh guru dan belajar dilakukan oleh siswa yang keduanya saling berinteraksi. Pembelajaran merupakan bentuk aplikasi dari kurikulum. Pembelajaran dan kurikulum tak dapat terpisahkan satu sama lain. Pembelajaran dipahami sebagai how, yang lebih merupakan metode, tindak pengajaran, implementasi, dan presentasi, sedangkan kurikulum dipahami sebagai what, yang lebih merupakan pada program, rencana, konten, dan pengalaman belajar.
Selanjutnya yang ketujuh yaitu posisi kurikulum dalam proses pembelajaran. Kurikulum dalam pendidikan formal menempati posisi yang sangat strategis karena tanpa kurikulum pendidikan akan kehilangan jati diri serta arah dan tujuan yang hendak dicapai. Dalam pendidikan formal, kedudukan kurikulum dapat dilihat seperti bagian berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan bahwa kurikulum bukanlah kegiatan, melainkan sebagai program yang didesain, direncanakan, dikembangkan, dan dilaksanakan dalam situasi belajar mengajar yang sengaja diciptakan di sekolah. Berkaitan dengan hal itu, kurikulum merupakan sesuatu yang dijadikan pedoman dalam segala kegiatan pendidikan yang dilakukan, termasuk kegiatan belajar mengajar di kelas. Dengan demikian, posisi kurikulum dalam pembelajaran merupakan suatu program pendidikan yang direncanakan untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya yaitu evaluasi yang bertujuan untuk menganalisis apakah kurikulum tersebut dapat dicapai saat pembelajaran atau tidak. Selanjutnya yaitu hubungan antara kurikulum dan pembelajaran. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kurikulum adalah apa yang akan diajarkan, sedangkan pembelajaran adalah bagaimana cara menyampaikan apa yang akan diajarkan. Dengan kata lain, kurikulum adalah suatu program, rencana dan isi pembelajaran, sedangkan pembelajaran dapat dijadikan sebagai metode, tindakan belajar mengajar, dan presentasi. Program Demdeker mengusulkan bahwa kurikulum adalah tujuan akhir dari program pembelajaran yang disusun oleh sekolah, sedangkan pembelajaran adalah cara mencapai tujuan tersebut. Hubungan antara kurikulum dan pembelajaran dapat dipahami melalui model siklus, yaitu model yang menampilkan siklus hubungan antara kurikulum dan pembelajaran yang disederhanakan dan menekankan pada pentingnya peranan umpan balik antara kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran adalah dua sistem yang berbeda, namun saling terkait satu sama lain secara terus-menerus dalam satu siklus. Kurikulum dapat mempengaruhi pembelajaran atau sebaliknya. Dari model siklus tersebut, keputusan mengenai kurikulum dilakukan terlebih dahulu. Kemudian, keputusan ini akan dimodifikasi setelah keputusan mengenai pembelajaran diterapkan dan dievaluasi. Prosedur ini akan berlangsung secara berulang-ulang atau bersiklus tanpa akhir. Lalu, Olivia menganjurkan agar memahami model siklus mengenai 3 hal. Yang pertama, antara kurikulum dan pembelajaran terdapat hubungan yang sangat erat, tetapi masing-masing merupakan subsistem yang berbeda. Yang kedua, sifat kurikulum dan pembelajaran adalah interlocking dan interdependent. Ketiga, kurikulum dan pembelajaran mungkin saja dianalisis dan diteliti sebagai dua hal yang terpisah, tetapi masing-masing tidak dapat berfungsi sendiri. Lalu, Peter Olivia menggambarkan bahwa kemungkinan terjadi hubungan antara kurikulum dengan pembelajaran ada 4 hal. Yang pertama, the dualistic model, yaitu kurikulum dan pembelajaran terdiri seolah-olah sendiri. Kurikulum yang seharusnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran tidak tampak. Begitu pula dengan pembelajaran yang seharusnya dapat dijadikan tolak ukur pencapaian tujuan kurikulum tidak terjadi. Namun, hubungan kurikulum dan pembelajaran dalam model ini tetap saling mempengaruhi satu sama lain dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu ada the interlocking model, yaitu model saling mengunci. Dalam model ini, kurikulum dengan pembelajaran saling berkaitan. Ada bagian kurikulum yang menjadi bagian dari pembelajaran, begitu pula sebaliknya. Yang ketiga yaitu concentric model atau model konsentris. Pada model ini, keduanya memiliki hubungan dengan kemungkinan bahwa kurikulum adalah bagian dari pembelajaran, atau pembelajaran adalah bagian dari kurikulum. Yang terakhir yaitu the critical model atau model siklus. Pada model ini, antara kurikulum dan pembelajaran dianggap dua hal yang terpisah namun memiliki hubungan timbal balik. Sehingga dapat disimpulkan untuk mendapatkan sistem pendidikan yang baik, maka penyusunan kurikulum harus dilakukan dengan baik. Karena kurikulum sebagai pedoman di dalam proses pembelajaran di sekolah, kurikulumlah yang mengatur guru, siswa, kepala sekolah, dan semua kepentingan pendidikan sehingga jalannya proses pembelajaran secara terencana mengarah pada suatu pencapaian yang maksimal sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan pemerintah. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.